Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Kita lanjutkan pembelajaran ya. Sudah sarapan belum? Makan? Makan pagi? Mandi? Ya. Kalau bepergian pakai masker, jangan lupa. Pulang dari bepergian, cuci tangan pakai sabun. Oke. Kita lanjutkan ya tentang bersyukur kepada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Ya, kita lihat di sini. Ini ada lambang burung Garuda. Ada perisainya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama adalah sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang. Betul sekali. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Ya. Selain itu, juga harus menghormati perbedaan ya. Harus saling menghargai kepercayaan maksud Bapak. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Ya. Bacaan ini, teks ini ada di halaman 19 ya. Kalian bisa buka bukunya sambil dibaca nggih, latihan membaca di rumah. Kita lanjutkan. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Kira-kira apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup ya? Kan ada hewan, ada tumbuhan, ada manusia. Kira-kira apa saja yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup itu? Paham enggak? Paham enggak? Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman ya, makhluk hidup? Misalnya kamu di rumah punya taman bunga. Kira-kira kamu syukurnya, ungkapan syukurmu itu apa kira-kira kalau kalian punya taman bunga di rumah? Kalau kalian punya hewan peliharaan kucing, kambing, sapi, kira-kira apa yang kalian lakukan? Ya, sudah mulai paham? Ya, paham dong, kan pinter-pinter ya. Pinter-pinter kok. Ya. Iya. Kalau sudah paham, tuliskan di sini. Apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Ada 1, 2, 3. Di halaman berapa? Di halaman 20. Ya. Lalu setelah kalian menuliskan yang 3 ini, apa saja yang bisa kamu lakukan untuk dalam rangka mensyukuri keberagaman makhluk hidup? Kalian nanti buat cerita di sini, misalkan ya. Di sini ada yang biru-biru nih ya, penting dibaca ya. Tuliskan waktu, cara, serta alasan kamu melakukannya. Lalu ceritakan di depan teman-temanmu. Ini tidak perlu diceritakan di teman-teman ya, karena kita belajar daring. Nanti kalau kita video call, pulsanya tambah habis, pulsanya habis banyak.
Tuliskan ya di buku kerja kalian, ceritakan. Misalnya Bapak itu punya ikan di rumah. Ikan itu adalah salah satu keragaman makhluk hidup. Maka setiap malam, Bapak kalau ngasih makan ikan itu malam. Sekira pukul 8 malam, Bapak selalu memberi makan ikan di dalam akuarium. Karena ikan seharian tidak makan, dia lapar. Sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikan yang Bapak pelihara maka setiap malam Bapak kasih makan agar ikan tersebut bisa bertahan hidup. Karena kalian ingat ciri-ciri makhluk hidup kita salah satunya apa? Membutuhkan makan. Iya. Kurang lebih begitu sing nyeritake ya. Kalian kan punya kucing, punya taman, mungkin ada yang punya kambing, sapi. Ada mungkin yang memelihara ayam, bisa juga kalian ceritakan ya di sini. Di buku kerja kalian. Nggak usah banyak-banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 kalimat saja. 10 kalimat saja, nggak usah banyak-banyak ya. 10 kalimat saja. Nah, kalian lalu didampingi orang tua kalian untuk praktek apa yang sudah kalian tuliskan itu. Misalkan memberi makan ikan, memberi makan apa itu dipraktek ya, praktekkan di rumah ya, di rumah ya, bahasane Jawa di rumah, dipelihara. Apa yang sudah Allah berikan itu sebagai bentuk rasa syukur. Sebagai bagian dari pengamalan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Paham nggih? Itu untuk pembelajaran 2, Bapak lanjutkan ya. Untuk pembelajaran 3 cepat saja ini Bapak buat videonya agar enggak menghabiskan banyak kuota. Silakan dibuka di pembelajaran 3 kalau sudah dikerjakan yang tadi. Halaman 22 ya. Ini ada gambar. Nah, ini contohnya tadi. Ini ada gambar. Ini satu keluarga, ayah, ibu, dan anak. Ibunya menyiram tanaman ya, karena membutuhkan makanan tadi itu, merawat ini. Sang anak memberi makan ayam. Sementara sang ayah mendampingi anaknya dalam memberi makan ayam. Dia punya peliharaan ayam ini, dia jaga, dikasih makan. Kurang lebih begitu. Lanjut. Apakah kamu masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Lah, masih kan? Tentu masih lah ya. Bernapas, bergerak, membutuhkan makanan, peka terhadap rangsang, apalagi berkembang biak ya. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang kamu temukan dari gambar tersebut? Ternyata kalian ini diminta mencari gambar ini. Apa saja kira-kira? Yuk sebutkan yuk. Ini. Ayo apa? Ini ibu ini sedang apa ini? Sedang menyiram tanaman. Ibu menyiram tanaman ini kira-kira apa ini? Ciri-cirinya. Makhluk hidup. Bergerak untuk menyiram ini ya. Ini disiram ini agar dia tumbuhannya ini bisa makan. Ini juga begitu, membutuhkan makanan. Ini bergerak mematok makanan yang diberikan. Ini ada ayah, ada ibu, ada anak. Berarti apa? Apa? Berkembang biak. Ini ada telur ayam, ada anak ayam. Tumbuh. Betul sekali. Ini ayam bertelur, ini berkembang biak, telur jadi anak ayam ini. Tumbuh. Ya, betul sekali. Anak ayam, ada ada ayam muda, ada ayam dewasa ini ya. Kurang lebih begitu ya. Ayo dicari coba sambil membuka bukunya halaman 22.
Setelah itu, apa yang kalian temukan di gambar itu, tuliskan ciri-ciri tersebut pada tempat yang tersedia. Ini dikerjakan. Misalnya ciri-ciri makhluk hidup, tumbuhan memerlukan makanan, ya. Kegiatan pada gambar, ibu menyiram tanaman. Terus ini apalagi ada 6 ya, ada 6. Kalian cari ya, Bapak tadi sudah menyebutkan ya. Ciri-ciri makhluk hidupnya apa, terus kegiatan pada gambar apa. Tuliskan di sini. Dikerjakan ini ya, di buku kerja ya, buku tulis yang Bapak minta siapkan itu. Nah, lagi mengamati 2 gambar. Ini ada satu keluarga, ayah, ibu, dan kedua anaknya sedang bercengkrama untuk makan pagi sarapan. Dan di sebelahnya ini ada ayam, ada telur ayam, ada anak ayam. Nah, kira-kira apa ya pertanyaannya ya? Kita cari di bawah pertanyaannya apa. Iya. Apakah persamaan dari kedua gambar tersebut? Ya, persamaannya apa? Berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup yang kita bahas di pembelajaran 1 kemarin dan pembelajaran 2. Tuliskan hasil pengamatanmu pada tempat yang tersedia. Ini di sini, tapi tuliskan di buku kerja. Di buku tulis harian BDR itu loh. Kita lihat lagi gambarnya ya. Sama kan? Ini punya 2 anak, ini juga punya 2 anak. Ini telur. Ya, ini makan, ini juga mau makan ya. Cari persamaannya berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup yang sudah pernah kita bahas. Tuliskan di sini ya. Lalu ceritakan juga gambar tersebut berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup yang telah kamu ketahui. Nah, bisa kan? Ceritakan juga gambar tersebut berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup yang telah kamu ketahui. Jadi selain mencari persamaannya, kalian juga menceritakan ya, berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup yang telah kamu ketahui di sini. Ada 2 tugas ya di sini ya. Tuliskan di buku kerja juga. Oke. Nah, ini salah satu ciri-ciri. Nah, kayaknya ini Ayu menyanyi ya. Betul, Ayu bernyanyi. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuh. Ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Kemudian anak ayam bertumbuh menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam betina menghasilkan telur kembali. Anak ayam sangat lucu untuk dilihat dan dimainkan. Tetapi hati-hati, induk ayam akan marah jika kita mengganggu anaknya. Kita dapat melihat anak ayam yang lucu sambil menyanyikan lagu anak ayam. Aduh, ini lagunya gimana ya? Dang. Ayo, siapa yang sudah bisa nyanyi lagunya anak ayam? Ini sudah pernah Bapak posting loh di grup kita. Sambil bernyanyi ya, boleh. Nyanyi-nyanyi sendiri boleh kan? Anak ayam ciptaan NN, no name ya. Penciptanya tidak ditulis. Tidak mau ngaku namanya siapa. Kurang lebih begini lagunya. Tek kotek kotek kotek, anak ayam turun berkotek. Tek kotek kotek kotek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 4, mati 1 tinggallah 3. Anak ayam turunlah 3, mati 1 tinggallah 2. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 2, mati 1 tinggallah 1. Anak ayam turunlah 1, mati 1 tinggallah induknya. Hore. Sambil dinyanyikan ya. Bisa ajak adiknya. Nah, Bapak mau ajak anak Bapak. Bisa nyanyi ayam berkotek? Ayo nyanyi.
Boleh ngajak adiknya, boleh ngajak ibunya ya. Anak ayam. Ya. Agar ini sebagai hiburan kita belajar di rumah, diapalin, dinyanyikan ya. Besok pas ulangan di pembelajaran akhir tak minta deh bikin video nyanyi ini. Teko gitu ya. Halaman 26 dinyanyikan. Selanjutnya, teng dong, ayo berlatih. Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Perkembangbiakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah banyak. Maaf, pengembangbiakan ya. Pengembangbiakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah banyak. Untuk itu dibuatlah sebuah peternakan. Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Seperti yang ada di sekitarmu itu ada pabrik untuk memelihara ayam, pengembangbiakan ayam, ada pabrik telur dan lain sebagainya. Di Kuangen dan di Tongkur itu kayaknya ada. Ya. Oke, berikut ini adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulan. Peternakan A menghasilkan 3.000 butir telur. Peternakan B menghasilkan 1.500 butir telur. Peternakan C menghasilkan 3.500 butir telur. Peternakan D menghasilkan 2.000 butir telur. Peternakan E menghasilkan 2.500 butir telur. Nah, pertanyaannya adalah peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Nah, kalian amati ini. Peternakan siapa yang menghasilkan banyak? Menghasilkan paling banyak. Yang paling banyak itu yang paling tinggi ya, yang paling banyak ya. Paling itu berarti yang banyak tapi paling ya, paling banyak. Paling ukeh ngono. Kalian bisa matikan ya. Ya. Lalu peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Pertanyaannya, jawabannya adalah iya, peternakan B, karena dia hanya menghasilkan 1.500. Oke, tugasnya adalah ini yang biru-biru ini ya, dibaca. Urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Mulailah dari peternak dengan hasil telur per bulan paling sedikit ya. Bisa dilihat di sini ya, diurutkan dari paling sedikit ya. Terus ukeh. Ya. Oke. Kita lanjutkan berikutnya. Kemarin kita sudah belajar membaca nama dan lambang bilangan ya. Nih, silakan kalian kerjakan yang biru-biru dibaca. Pasangkan nama dan lambang bilangan dengan cara menghubungkan titik dengan garis ya. Ini ada titik, ada titik. Nah, ini harus kalian gambar kalau ini. Gambar di mana? Di buku harian ya, di buku harian BDR itu ya. Di lingkaran ada angka, ada titik, ada apa namanya ini? Lambang bilangan, ada nama bilangan. Ini kalian tuliskan. Nah, nanti dari titik ke titik ini dihubungkan. Ini gambarnya nek apik yo seperti ini, ada warnanya beda-beda. Tapi boleh juga sih satu warna nggak apa-apa. Yang penting dikerjakan. Agar lebih mudah baca bilangan, kamu juga dapat menggunakan aturan nilai tempat. Contohnya, nah ini contohnya 1250. Nah, tabel nilai tempat 1250 ditunjukkan seperti berikut. Ini ribuan. Ini kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 banyak ini kalau dihitung. 1000 ya, ribuan ini. Ratusan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini 100. Kalau ada 2 berarti 200 ya. Puluhan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ada 1, 2, 3, 4, 5 berarti 50. Nah, satuannya enggak ada karena 0 ya. Ini ribuan, ada ratusan, ada puluhan, ada satuan. Seperti yang Bapak sampaikan dulu itu. Oke.
Angka 1 berada pada tempat ribuan sehingga bernilai 1000. Angka 2 berada tempat pada ratusan sehingga bernilai 200. Angka 5 berada pada tempat puluhan sehingga bernilai 50. Angka 0 berada di tempat satuan. Angka 5 berada di tempat puluhan sehingga bernilai 50. Angka 0 berada di tempat satuan sehingga bernilai 0. Sudah paham kan ya? 1200 ini kalau dirinci ada 1 ribuan, 200-an, 50-an, 0 satuan ya. Kalau dilambangkan seperti ini. Bisa kan? Bisa lah. Pinter kok. Oke. Cobalah menuliskan bilangan pada tabel nilai. 4750 dibaca. Ribuannya berapa? Tuliskan angkanya saja ya, tidak usah digambar. Tuliskan angkanya saja. Ribuannya berapa? Ratusannya berapa? Puluhannya berapa? Satuannya berapa? Ya. Oke. Dong lah. 2 dibaca 8417. Berarti di sini tuliskan angkanya, di sini juga ribuannya berapa, ratusannya berapa, puluhannya berapa, satuannya berapa. Nih, kalau ada simbol ini, ribuannya 1, ratusannya 0, puluhannya 0, satuannya 0, maka titik-titik dibaca titik-titik. Ya, bisa kan? Ya, pasti bisa, pinter kok ya. Oke, Bapak kira itu dulu pembelajaran kita. Ya, silakan dikerjakan tugas-tugas yang Bapak sampaikan tadi. Harapan Bapak anak-anak bisa mengerjakan sendiri, Bapak Ibu di rumah mendampingi, mengarahkan ya, ojo digarape Bapak Ibu kan yang sekolah, adik-adik ya. Anak-anak yang sekolah ya. Oke. Terima kasih, sekian dari Bapak, tetap jaga kesehatan, pakai masker dan bersih diri, bersih lingkungan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.